Shalom, selamat sore Bapak Ibu, keluarga besar GKI Marta Gereja Purwokerto. Puji syukur pada saat ini kita boleh berjumpa kembali di dalam kalam online pada hari Kamis 28 Desember 2023. Dan masih dalam semangat sukacita Natal. Pada sore hari ini kita akan merenungkan suatu tema Natal, cari dan sembah Dia. Didasari dari bacaan Alkitab kita pada sore hari ini, yaitu Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita awali kalam online sore hari ini dalam semangat Natal. Kita pujikan, hai mari berhimpun. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Melihat bintangnya, datang orang Majus menghantar emas, minyak dan mur. Marilah kita persembahkan hati, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Puji Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, nyanyian yang baru saja kami nyanyikan sungguh merupakan ungkapan sukacita kami. Kami ingin berhimpun untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami pun bersyukur di dalam kalam online ini kami dapat dan boleh bersekutu bersama dengan teman-teman para sahabat kami secara online. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami pun akan bersama-sama kembali belajar akan berita firman Tuhan. Untuk itu kami mohon pertolongan dari kuasa Roh Kudus, supaya kami masing-masing diberikan kemampuan untuk mengerti akan sabda firman-Mu yang boleh menjadi pandu bagi kehidupan kami. Dengarlah doa kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita masih hidup sebagai manusia, di tengah dunia ini, di dalam bumi yang kita ijak ini, kita berada dalam sebuah upaya pencarian. Mulai dari mencari makan dan minum. Karena sebagai manusia yang fana ini, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman untuk kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita untuk tetap bertahan hidup. Kita pun mencari sekolah ketika kita sedang menempuh pendidikan. Bahkan untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi lagi, kita akan mencari sekolah atau perguruan tinggi yang terbaik sehingga kita bisa menuntut ilmu, belajar di sana. Di antara kita yang masih studi juga mencari guru les yang tentunya bisa mengajar kita ilmu pengetahuan untuk kita semakin berkembang
dari segi kognitif atau pemikiran kita. Bahkan kita mencari tahu apa yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk mengatasi masalah-masalah hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita yang bertubi-tubi datang menerpa hidup kita. Sehingga kita mencari tahu apa yang seharusnya kita lakukan, solusi apa yang seharusnya kita ambil untuk mengatasi persoalan itu. Di sisi yang lain ketika kita membutuhkan sosok yang menjadi idola kita, menjadi panutan kita, kita juga mencari seorang bintang atau mencari seorang idola. Nah, berikut gambar kalender ya, karena kita mau ganti tahun, biasanya dapat kalender ya. Nah, dalam kehidupan kita mencari sosok seorang idola, dan idola itu terkadang juga ada terpampang di kalender yang kita miliki ya. Di tahun 1981 ini kalendernya ini gambarnya bintang atau idolanya Lydia Kandou ya. Masih sangat muda dan cantik. Banyak yang mengidolakan sosok artis yang satu ini. Tentunya kita mencari bintang dan idola untuk kita bisa ikuti dari sisi make up-nya mungkinlah, atau dari segi pakaiannya, cara berpakaiannya, atau dari segi cara ngomongnya, dan bahkan perilaku hidupnya. Dan menariknya pada sore hari ini juga ada orang-orang Majus yang sedang mencari sang raja yang telah lahir. Natal yang berarti kelahiran. Orang Majus mencari dan mau menyembah dia. Bintang yang mereka lihat sebuah tanda, suatu tanda sang raja telah lahir ke dalam dunia. Dan kita akan membahasnya bagian demi bagian di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Diceritakan dalam Injil Matius 2 ayat 1 dan 2 demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihatnya bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Menarik Bapak Ibu Saudara, diceritakan dengan sangat jelas di dalam Injil Matius 1, Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Kristus telah lahir. Mesias telah datang ke dalam dunia, dan bintangnya sebagai tanda telah dilihat oleh orang-orang Majus dari timur, sehingga mereka datang mencari bayi yang dilahirkan itu ke kota Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Mereka terus mencari guna untuk menyembah sang raja yang dilahirkan itu. Mereka memiliki pengetahuan dan mengetahui betul bahwa bintang itu begitu terang, dan mereka mencarinya dengan penuh semangat dengan jarak yang jauh. Menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang orang Majus ini, orang-orang Majus ini berasal dari daerah Persia sana. Kalau zaman sekarang ini adalah negara Iran. Dan ketika mereka datang ke Yerusalem, jarak dari tempat mereka bertolak menuju ke Yerusalem, jaraknya itu 800 kilometer. Jadi itu sekali jalan. Kalau 2 kali jalan, maka pulang pergi akan menempuh perjalanan sejauh 1.600 kilometer. Dan tentunya perjalanan pergi akan menempuh waktu berbulan-bulan, sehingga mereka pasti akan berkorban waktu, berkorban tenaga, dan bahkan berkorban harta untuk mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu.
Dan mereka datang ke Yerusalem dan bertanya-tanya tentang hal itu. Kemudian Matius 3 ayat 4 dikatakan demikian. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, lahirnya Sang Mesias ini membuat terkejut Raja Herodes. Tentunya sebagai raja yang memerintah pada waktu itu, pasti punya kekhawatiran bahwa raja orang Yahudi yang baru dilahirkan ini akan menggeser kedudukannya sebagai seorang raja yang memerintah pada waktu itu. Sehingga tentunya hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi dirinya dan ketidaknyamanan bagi dirinya. Sehingga ia menggunakan berbagai macam cara nantinya untuk bisa mengetahui raja orang Yahudi yang dilahirkan ini dengan harapan untuk menyingkirkannya. Menariknya dikatakan terkejut. Tentu saja Herodes terkejut. Karena bagi orang-orang Herodian yang mengagung-agungkan Herodes, Herodes dianggap sebagai Mesias pada waktu itu. Sehingga ketika raja orang Yahudi yang dilahirkan ini juga adalah seorang Mesias, artinya Mesias ini akan ada dua orang. Sehingga orang-orang Herodian tentunya juga terkejut, kok bisa ada dua orang Mesias. Sehingga Herodes tentunya tidak ingin kemesiasannya yang begitu diagung-agungkan oleh para pengikutnya itu kemudian justru akan buyar dan sirna dengan hadirnya Sang Mesias yang sejati, yang sungguh-sungguh di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga sangat wajar ketika dikatakan bahwa Herodes ketika mendengar berita itu, ia terkejut beserta dengan seluruh Yerusalem. Sehingga untuk mengatasi kekhawatirannya, bagaimana ia tidak nyaman dengan hadirnya sang raja orang Yahudi yang dilahirkan itu, Herodes ternyata mengumpulkan imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Tentunya jabatan imam kepala dan ahli Taurat ini dikumpulkan dengan harapan untuk mengetahui di mana Mesias itu akan dilahirkan. Tentunya orang-orang ini telah belajar kitab suci dan akan membaca kitab-kitab di dalam perjanjian lama yang mereka pelajari yang menubuatkan tentang datangnya Mesias. Sehingga Herodes tidak salah untuk mengundang mereka menjadi orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang Mesias yang dilahirkan itu. Dan dilahirkan ada di mana. Dan menariknya, mereka berkata kepada Herodes, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Menarik Bapak Ibu Saudara, ternyata mereka yang dipanggil oleh Herodes ini memberikan sebuah jawaban atau informasi bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea. Dalam layar Bapak Ibu saudara-saudari semua, saya tuliskan Bethlehem itu ditunjukkan dengan tanda panah merah. Di sana letaknya Bethlehem. Letaknya di bawah kota Yerusalem sekitar jaraknya 9 km. Dan menariknya diceritakan bahwa Bethlehem ini
sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena Bethlehem, kota yang kecil ini, yang secara harfiah artinya rumah roti karena tanahnya begitu subur untuk ditanami gandum, sehingga nanti gandum ini akan diolah menjadi roti, ternyata daripadamulah, dari Bethlehem lah, akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dan memang betul Bapak Ibu Saudara, kalau Bethlehem ini dibandingkan dengan Yerusalem tentunya akan sangat jauh. Namun justru dari kota kecil inilah bangkit seorang pemimpin yang justru akan mengembalakan umat Israel. Menarik sekali. Artinya menjadi yang terkecil bukanlah akhir dari segalanya. Jikalau Tuhan mau memakai yang kecil itu untuk melakukan perbuatan yang besar. Dan kota Bethlehem ini dipakai oleh Tuhan sebagai tempat atau kota untuk kelahiran Sang Mesias. Bapak Ibu Saudara, di bagian selanjutnya, Injil Matius 2 ayat 7 dan 8, kemudian diceritakan demikian. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Bapak Ibu Saudara, Herodes yang telah memanggil imam kepala dan ahli Taurat ternyata diam-diam memanggil orang Majus. Orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang menguasai ilmu kedokteran, menguasai ilmu astronomi, dan melihat bintang yang sangat terang itu, ternyata Herodes memanggil mereka. Intrik untuk mengetahui Mesias itu di mana dilahirkan dengan harapan akan menyingkirkannya. Walaupun Herodes menggunakan trik licik dengan mengatakan supaya aku pun datang menyembah dia. Mulut yang mengucapkan perkataan itu tidak sejalan dengan hati dan pikirannya. Menarik. Orang-orang Majus itu disuruh untuk pergi, disuruh untuk menyelidiki, bahkan dikatakan dengan seksama. Artinya dengan sangat detail mengenai anak itu. Mungkin berkaitan dengan bagaimana anak itu penampilannya, kondisinya, keluarganya. Diminta secara detail supaya nantinya Herodes dapat dengan sungguh-sungguh datang kepada mereka dan mungkin akan menyingkirkannya. Dan setelah mereka mengumpulkan semua informasi yang seksama, yang detail itu, yang sangat lengkap itu, Herodes berharap supaya orang-orang Majus ini datang kepada Herodes, sehingga nantinya Herodes dapat datang menyembah dia. Sebuah trik yang sangat luar biasa, liciknya Herodes ini. Namun, apa yang terjadi kemudian ketika orang-orang Majus ini diminta untuk pergi dan menyelidiki tentang sang raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Ayat 9 sampai dengan 12 memberikan gambaran untuk kita semua. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka
ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudara, menarik, setelah orang Majus ini diminta untuk pergi dan menyelidiki, maka mereka pun berangkat menuju ke Betlehem. Dan dikatakan, lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada, yang menunjukkan di mana lokasi anak itu sedang bersama dengan keluarganya. Dan diceritakan di dalam ayat yang ke-10, sebuah ungkapan yang sangat gamblang, sangat jelas. Ketika mereka melihat bintang itu, apa perasaan mereka? Dikatakan sangat bersukacitalah mereka. Tentu ini berkebalikan dengan perasaan yang sedang dialami oleh Herodes. Ketika mendengar berita itu, ia terkejut dan merasa khawatir, merasa was-was. Sementara orang Majus yang mencari raja orang Yahudi itu, ketika melihat bintang itu, ternyata ada luapan sukacita yang luar biasa dari hati mereka. Mereka bergembira, mereka bersukacita. Dan kemudian mereka pun masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Dan ketika mereka telah masuk dan melihat, ada sebuah sikap penghormatan yang luar biasa yang dikatakan di dalam Injil Matius 2 ayat yang ke-11, yaitu orang-orang Majus ini menyembah dia, menyembah Yesus, menyembah Sang Mesias, dan bahkan mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Perlu kita ketahui bersama-sama, emas ini adalah hadiah untuk raja. Sementara kemenyan ini adalah hadiah untuk seorang imam. Sedang mur adalah minyak untuk meminyaki tubuh seorang yang telah meninggal. Dari ketiga benda ini yang dipersembahkan untuk Sang Mesias, tentunya ini akan merujuk jauh ke depan bahwa Sang Mesias ini sungguh-sungguh adalah seorang raja, bukanlah raja seorang politis, tetapi justru raja di atas segala raja yang kerajaannya tidak dapat disekat-sekat di tengah dunia ini, tetapi justru kerajaan Allah yang meliputi damai sejahtera yang luar biasa. Dan kemenyan ini adalah hadiah untuk seorang imam. Dan Mesias menjadi imam agung untuk kita semua. Yang bukan hanya sekedar membawa persembahan, mewakili kita, tetapi ia sendiri adalah korban yang kudus, yang tak bercacat di hadapan Allah. Ia menjadi imam agung. Dan bahkan hadiah mur ini, minyak untuk meminyaki tubuh seseorang yang telah meninggal, pada akhirnya pun merujuk kepada kematian Yesus Kristus, yang pada akhirnya ia diminyaki dengan mur ini. Sungguh sebuah gambaran untuk kita semua. Persembahan orang-orang Majus, emas, kemenyan, dan mur terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias yang telah lahir ke dalam dunia.
Dan orang-orang Majus ini sungguh-sungguh mencari bintang yang mereka lihat itu. Meninggalkan kenyamanan hidup mereka ketika mereka sudah punya harta, ketika mereka sudah punya ilmu, karena mereka adalah orang-orang bijaksana yang pandai. Bahkan meninggalkan tempat di mana mereka tinggal dan menuju ke Yerusalem dan Bethlehem 800 km lebih, dan bahkan pulang pergi sekitar 1.600 km lebih mereka melakukannya. Jauh mereka datang, tidak cuma sekedar melihat, nengok, oh sudah lahir, tetapi mereka menyembah dengan sungguh-sungguh. Bahkan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur untuk raja orang Yahudi yang dilahirkan itu. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini, dari cerita ini, dari peristiwa kelahiran Yesus di mana orang Majus mencari dan menyembah Dia, kita pun diundang dalam masa Natal ini. Kita pun diundang untuk mencari dan menyembah Dia. Mungkin saat ini kita sedang mencari hal-hal yang lain di tengah dunia ini. Mungkin kita sedang mencari kepopuleran, kita sedang mencari harta kekayaan, kita sedang mencari kedudukan, dan bahkan tidak jarang dalam semua pencarian itu kita melakukan cara-cara yang tidak benar. Mulai detik ini, carilah lebih dahulu Yesus Kristus, Sang Mesias yang telah lahir ke dalam dunia. Dan sembahlah Dia, dan bahkan persembahkan hidup kita yang terbaik untuk melayani Dia yang telah memberikan keselamatan untuk kita semua. Lahir di dalam kesederhanaan, hidup di dalam penderitaan, kesakitan, hidup untuk mati, namun bangkit untuk kita semua, sehingga kita dibebaskan dari belenggu dosa. Sehingga di dalam momen Natal ini, saya mau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, dimanapun Bapak Ibu saat ini sedang berada, mari carilah Dia, sembahlah Dia, berikan yang terbaik untuk Dia melalui kehidupan kita yang seturut dengan kehendak-Nya. Dengan jalan demikian, kita akan merasakan perasaan yang sama dengan yang dialami oleh para orang Majus itu. Kita akan mengalami perasaan sangat bersukacita ketika melihat, menemukan, menyembah Dia, bahkan kita mau mempersembahkan hidup kita untuknya. Maukah saudaraku, di momen Natal ini kita mau mencari dan menyembah Dia? Kalau kita mau, mari kita bersama berdoa, kita memohon pertolongan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk melakukannya. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berita firman Tuhan pada sore hari ini di dalam kalam online. Kami boleh belajar dari sikap perbuatan orang-orang Majus yang melihat bintang yang terang itu. Walaupun mereka sudah memiliki kenyamanan hidup dengan memiliki harta, ilmu, dan jabatan yang enak, namun mereka meninggalkan semua kenyamanan itu untuk mencari, untuk menyembah Sang Mesias, dan bahkan membawa persembahan untuknya. Kami mau meneladani sikap orang-orang Majus ini. Kami mau meninggalkan kenyamanan kami, segala hal yang jahat dalam hidup kami, untuk mencari Engkau di dalam hidup ini. Bahkan ketika kami telah menemukan Engkau di dalam hidup ini, Engkau menjadi fokus yang utama, prioritas yang utama dalam hidup ini. Dan kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau melalui kehidupan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami mau Tuhan, Engkau pakai kami menjadi alat-alat-Mu, menjadi pembawa kabar baik Injil, sukacita untuk orang-orang
yang belum mengenal Engkau, sehingga mereka pun pada akhirnya dapat turut serta mencari dan menyembah Engkau di dalam kehidupan ini. Untuk itu pada saat ini kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, kami semua diberkati, diberikan sukacita yang penuh, kegembiraan yang mencukupkan kehidupan kami, untuk kami boleh menjalani hidup ini dengan berbagai persoalan, masalah, kendala-kendala yang ada, yang kami alami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang datang sebagai Mesias. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekian kalam online pada sore hari ini. Sampai berjumpa kembali di dalam kalam online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.